Selamat malam, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan iklan layanan masyarakat yang berjudul Audit Gaya Hidup Kita dengan SDG 12 yang beranggota Aini Nur Hikmah, Muhammad Rifki Mahardika Arya Tama, Nabila Nur Anissa, Putri Faras Fahroji, Putri Wulandari, Silvani Salsabila Azahra, dan Sri Ruyanti. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Rifki. Oke, terima kasih Kak Wulan. Untuk awalnya kita akan membahas tentang urgensi audit gaya hidup dulu. Ya, di sini kita ada krisis sampah untuk pendahulunya. Krisis sampah nasional dan global. Indonesia menghasilkan sekitar 62 juta ton sampah per tahun yang didominasi oleh makanan dan plastik dengan tingkat daur ulang yang masih di bawah 10%. Di tingkat global, ekstraksi sumber daya alam juga telah meningkat 3 kali lipat sejak tahun 1970. Nah, yang kedua ya ini dampak pola konsumsi yang buruk, kebiasaan konsumsi yang tidak terkendali seperti fast fashion dan pemborosan makanan, merupakan akar krisis lingkungan serta penyumbang emisi karbon terbesar. Sebagian besar masyarakat ini hanya memikirkan harga beli tanpa menghiraukan biaya lingkungan. Yang ketiga adalah konsep audit ekologis. Sebagaimana perusahaan mengaudit keuangan demi keberlanjutan, setiap individu kini juga harus mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan neraca ekologis pribadinya berdasarkan jumlah sumber daya yang dikonsumsi dan limbah yang dihasilkan. Oke, next. Nah, tujuan kampanye iklan layanan masyarakat ini ya ini ada 4 poin. Yang pertama, mengedukasi generasi muda, meningkatkan kesadaran masyarakat luas, khususnya generasi muda usia 18 sampai 35 tahun terhadap urgensi SDG 12 mengenai konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Yang kedua, mendorong akuntabilitas ekologis, mengubah pola perilaku konsumsi audiens dari yang tadinya impulsif dan tidak berkelanjutan menjadi lebih terukur dan sadar lingkungan. Yang ketiga adalah memberikan solusi praktis, menyediakan panduan langkah-langkah konkret yang bisa langsung diterapkan di rumah tangga, seperti pengurangan plastik sekali pakai, memilah sampah, dan mengelola sisa makanan. Dan terakhir adalah memaksimalkan platform digital, manfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran pesan kampanye agar lebih masif, hemat biaya, dan memberikan dampak sosial yang nyata. Ya, selanjutnya lanjutkan rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari kampanye. Untuk manfaat dari kampanye sendiri, itu pertama dari secara akademis. Untuk secara akademis, pertama dari penerapan teori komunikasi publik dan manajemen kampanye sosial. Selanjutnya ada implementasi konsep sustainable leadership. Lalu bisa menjadi portofolio produksi media mahasiswa dan juga untuk integrasi wawasan akademis dan keterampilan profesional. Nah, untuk selanjutnya yang kedua ada secara praktis, menyediakan konten edukatif berbasis data, dan juga mudah dipahami dan diakses melalui platform digital. Selanjutnya menjadi referensi gaya kehidupan berkelanjutan serta mendorong perubahan perilaku konsumen. Nah, untuk yang ketiga ada secara sosial. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran kolektif tentang lingkungan. Kedua, menjangkau audiens beragam. Ketiga, menciptakan efek pengganda atau multiplier effect. Dan terakhir, mendorong perubahan sosial berkelanjutan. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan untuk target audiensnya. Secara demografis, berada di usia 18 sampai 35 tahun, mahasiswa dan pekerja muda. Secara psikografis, itu peduli tren dan gaya hidup, terbuka pada perubahan, aktif di media sosial. Secara perilaku, digital savvy, konsumsi konten online tinggi, dan juga rentan budaya konsumtif. Selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan. Landasan bab 2 itu ada landasan teori. Yang pertama kita juga mengambil dari tentunya Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 12 yaitu Responsible Consumption and Production, yaitu berdasarkan dokumen unit
Nation itu di 2030 SDG menekankan perubahan pola konsumsi dan produksi sebagai kunci keberlanjutan lingkungan. Gagasan utamanya itu ada decoupling, yaitu pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan, transformasi sistem, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, sampai pengelolaan limbah. Penerapan prinsipnya itu ada 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan efisiensi sumber daya. Nah, dan juga temuan Food and Agriculture Organization di 2019 ini tentang tingginya food loss and food waste itu menegaskan bahwa masalah limbah bukan hanya industri tapi juga perilaku individu. Nah, makna dari kampanye kita ini juga SDG 12 itu menjadi dasar normatif dan ilmiah untuk mendorong perubahan gaya hidup berkelanjutan melalui pesan publik. Selanjutnya ada sustainable consumer behavior atau perilaku konsumen berkelanjutan. Itu pemahaman penting agar konsumen sadar bahwa setiap pembelian punya dampak lingkungan sepanjang siklus hidup produk. Itu masalahnya saat ini juga ada banyak budaya fast fashion, itu belanja online, kemudian konsumsi yang impulsif, selanjutnya ada konsumsi dianggap netral padahal membawa beban limbah dan energi. Nah, pendekatan kampanye ini itu reflektif sebelum membeli, pertimbangkan kebutuhan nyata, dan perhatian umur pakai dan dampak lingkungannya. Selanjutnya, ada iklan layanan masyarakat sebagai instrumen pemasaran sosial, di mana menurut Philip Kotler itu pemasaran sosial itu bertujuan mempengaruhi perilaku sukarela demi kesejahteraan publik. Prinsip efektivitas pesan publik ini yaitu ada pendekatan emosional dan kredibilitas data. Nah, strategi ILM ini juga kita melalui video hybrid, yaitu visual keseharian yang relatable, data lingkungan yang kuat, dan memicu refleksi personal yaitu perubahan kebiasaan. Nah, peran ILM ini juga tuh instrumen strategi untuk membentuk kesadaran, sikap, dan pola hidup berkelanjutan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya itu ada bab 3 kerangka video. Di sini saya akan menjelaskan gambaran proyek iklan layanan masyarakat. Yang pertama itu adalah gagasan utama atau pesan yang ingin disampaikan. Menggunakan analogi audit keuangan untuk menyadarkan masyarakat bahwa setiap perilaku konsumsi memiliki dampak terhadap lingkungan. Lalu ada transformasi konsep audit, mengubah fungsi audit dari sekedar laporan keuangan menjadi alat refleksi gaya hidup dan tanggung jawab individu terhadap lingkungan. Lalu ada akuntabilitas ekologis. Setiap konsumsi dianggap sebagai hutang terhadap bumi yang harus dijaga keseimbangannya agar tidak merugikan generasi yang akan datang. Lalu ada narasi SDG 12. Mengajak masyarakat untuk menerapkan konsumsi yang sadar dan terukur guna mengurangi limbah dan dampak lingkungan. Lalu yang terakhir ada kesadaran kolektif. Perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil di rumah yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individu. Selanjutnya ada format produksi kita yaitu hybrid, menggabungkan home shoot, stock footage, dan kolaborasi digital untuk efisiensi tanpa mengurangi kualitas pesan. Lalu yang kedua ada kerangka videonya, menggunakan alur naratif dengan tokoh auditor sebagai simbol evaluasi gaya hidup dan jejak ekologis. Lalu ada realitas konsumsi, menampilkan perilaku konsumtif sehari-hari seperti pemborosan, plastik sekali pakai, dan belanja online berlebihan. Lalu ada pendekatan data secara faktual, yaitu menyajikan data terkait sampah dan jejak pesan secara logis dan ilmiah. Lalu ada solusi dan aksi nyatanya, yaitu memberikan langkah sederhana seperti membawa tumbler, memilah pesan organik dan anorganik, dan mengurangi limbah sebagai bentuk kontribusi nyata. Lalu ada call to action, mengajak masyarakat memulai perubahan dari diri sendiri menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Next slide. Lalu di sini ada storyboardnya. Di adegan pertama itu the auditor.
Pernahkah Anda menghitung jejak yang Anda tinggalkan hari ini? Lalu ada adegan kedua sampai 4, yaitu adalah konsumsi tanpa sadar. Konsumsi tanpa sadar ini seperti WFH sih seru, tapi sampai plastik ini makin tinggi. Lalu ada terlalu banyak membeli online. Istilahnya beli 2 gratis 1, jadi konsumtifnya semakin tinggi. Lalu ada adegan kelima, yaitu fakta penghambatan. Limbah rumah tangga 40%, sampah nasional. Jejak karbon belanja online meningkat 25%. Lalu ada adegan 6, yaitu solusi berkelanjutan. Cukupkan kebutuhan, kurangi keinginan, pilih barang tahan lama. Lalu ada adegan 7, aksi nyata di rumah. Ternyata mudah membawa kantong sendiri. Pilihlah sampah, sekecil apapun tindakan kita itu akan berdampak. Lalu ada adegan 8-9, yaitu hasil audit dan juga ajakan. Hasil audit hari ini masih perlu diperbaiki, tapi hari ini kita bisa mulai konsumsi dengan sadar. Selanjutnya ada pembagian peran, ada untuk Yanti, yaitu aku sendiri sebagai auditor. Untuk tugasnya itu menyusun dialog dan skenario adegan, mencari data valid terkait SDG 12 dan berperan di depan kamera sebagai narator utama. Terus ada untuk Rifki sebagai WFH consumer, mencari data valid terkait SDG 12 di Indonesia, menyusun dialog, mencari dan mengurangi stok footage yang relevan, serta berperan sebagai konsumen yang menunjukkan pemborosan sisa makanan. Ada Faras sebagai online shopper, mencari dan mengkurasi stok footage yang relevan, serta berperan memperagakan kebiasaan belanja impulsif atau untuk fast fashion. Ada Wulan sebagai analisis pertama, bertanggung jawab atas manajemen waktu atau timeline, mencari dan mengkurasi stok footage yang relevan dan merekam suara narasi untuk memaparkan dampak limbah organik serta membantu editor. Ada Vania sebagai analisis 2, merekam suara narasi yang memaparkan data terkait dampak limbah anorganik dan urgensi keberlanjutan dan menyusun dialog. Ada Nabila sebagai sustainable resident, berperan di depan kamera untuk memperagakan solusi gaya hidup hijau seperti memilah sampah dan menggunakan tas kain dan menyusun dialog. Dan terakhir ada Aini sebagai editor video dan director, bertugas menyatukan stitching, rekaman seluruh anggota dengan stock footage, menambahkan elemen grafis seperti infografis, data pendukung, mengatur scoring musik, dan mengisi voice over penutup. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan. Tanggal 2 April, agenda pelaksanaan perencanaan awal, deskripsi kegiatan, menentukan tema spesifik SDGs 12, dan memulai pencarian atau riset data awal terkait isu lingkungan dan konsumsi. Minggu kedua April, agenda pelaksanaan praproduksi. Deskripsi kegiatan, menyusun naskah dan storyboard, melanjutkan riset data secara mendalam, serta mengumpulkan stok footage visual yang relevan dari internet. Tanggal 18 April, agenda pelaksanaan penyusunan berkas dan peran. Deskripsi kegiatan, menyusun draft proposal akademis, dan menetapkan pembagian peran, yaitu aktor, pengisi suara, editor, dan lain-lain bagi setiap anggota kelompok. Tanggal 20-25 April, produksi dan berkas akhir. Deskripsi kegiatan, proses perekaman video, tag video, dan voice over di rumah masing-masing, finalisasi dokumen proposal, dan juga penyusunan slide presentasi PPT. Tanggal 26 sampai 27 April, presentasi dan pasca produksi. Deskripsi kegiatan mempresentasikan perkembangan proyek di kelas, melakukan evaluasi, serta proses editing akhir dan finalisasi video ILM. Tanggal 27 April, penyerahan tugas, pengunggahan karya video ILM ke YouTube, dan juga penyerahan seluruh kelengkapan tugas. Di naskah dialog ini dibuka oleh karakter Yanti yang berperan sebagai auditor. Ia mengingatkan kita bahwa meski kita rutin merapihkan catatan keuangan, kita sering lupa menghitung berapa banyak limbah yang kita hasilkan. Jadi lewat metafora akuntansi ini, kami ingin menyampaikan bahwa konsumsi yang berlebihan adalah
utang kepada alam yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi di bagian naskah ini ada situasi yang akrab dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dari karakter Rifki dan Faras. Jadi penonton akan melihat adegan tumpukan kotak makanan delivery serta paket belanja online yang dibungkus plastik tebal. Nah, melalui dialog itu, dialog yang dibawakan oleh Wulan dan Fania, kami menekankan bahwa sepertiga makanan sering berakhir di tempat sampah, dan tren fast fashion membuat kita abai terhadap biaya lingkungan yang sangat mahal. Jadi bagian ini sengaja kami buat agar penonton merasa tertampar secara halus dan menyadari bahwa gaya hidup impulsif kita selama ini menciptakan defisit lingkungan yang sangat besar. Nah, sebagai penutup, naskah dialog ini memberikan harapan dan solusi praktis melalui aksi nyata dari karakter Nabila. Jadi di sini dialognya tuh menunjukkan mudahnya perubahan tuh dimulai dari cara seperti membawa tumbler, memakai tas kain, dan memilah sampah di rumah. Nah, naskah ini diakhiri oleh pesan dari Aini menegaskan bahwa bumi punya cukup sumber daya untuk kehidupan kita, tapi tidak untuk keserakahan kita. Jadi melalui naskah dialog ini kami berharap teman-teman tidak hanya sekedar menonton, tapi mulai tergerak untuk melakukan audit mandiri terhadap gaya hidup masing-masing. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa kampanye ini merekonstruksi isu SDG dengan nomor 12 melalui analogi inovatif audit keuangan yang mentransformasi konsumsi sumber daya dari sekadar aktivitas rutin menjadi tanggung jawab moral yang terukur guna menekan angka sampah nasional. Dengan menyasar generasi muda di umur 18-35 tahun ini, melalui produksi video hibrida yang autentik dan efisien di platform digital, proyek ini tidak hanya bertujuan mengedukasi, tapi juga memicu transisi perilaku dari konsumsi impulsif menuju konsumsi sadar. Harapan utamanya adalah terciptanya ekosistem kesadaran berkelanjutan, di mana perubahan gaya hidup individu seperti pengurangan limbah dan penggunaan solusi praktis mampu memberikan dampak pengganda demi menjaga keseimbangan neraca ekologis bagi generasi masa depan. Sekian dari kelompok 12 kepemimpinan. Terima kasih.